Baik, selamat mengikuti bagian B ya, populasi dan sampel. Jadi kita akan ngebahas tentang bagian dari probability sampling. Yang pertama, menarik nih ya, simple random sampling. Jadi simple random sampling itu apa? Proses memilih satuan sampling sedemikian rupa sehingga tiap sampel memiliki peluang yang sama. Jadi caranya itu sangat-sangat simple gitu ya, sangat-sangat simple. Itu dengan cara tabel acak. Jadi kita buat tanda gitu. Jadi kalau biasanya ambil undian itu ada tandanya, misalnya nomor 1 itu A itu 1, B itu 2, C itu 3. Nah, itu kita tanda. Setiap individu atau elemen kan punya potensi atau peluang yang sama kan. Kita ngambil nih. Nah, itu bisa dengan cara undian itu. Atau dengan tabel angka acak, nanti ada tabel angka acak contoh dari simple random sampling ini. Ketiga, atau dengan software, jadi ada ran. Biasanya kalau kita masukin nih di table di Excel kita masukin, terus nanti kita tinggal random, misalnya ada 1 sampai 10, ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, nanti kita random, nanti mana yang terpilih. Nah, itu dengan cara random sampling juga itu. Nah, syaratnya ada 3 gitu ya untuk dengan mengambil simple random sampling. Yang pertama, keadaan sampel relatif homogen dan tersebar merata di seluruh populasi, jadi harus homogen. Yang kedua, mempunyai cukup informasi untuk menyusun kerangka sampling, jadi kita harus informasi lengkap gitu kan untuk menyusun kerangka samplingnya. Yang ketiga, keadaan populasi tidak terlalu besar dan tersebar secara geografis, jadi tidak terlalu besar gitu ya samplingnya tuh, populasinya tuh nggak besar, misalnya sefakultas sekampus gitu ya, sekecamatan, itu nggak terlalu besar, nggak se-Indonesia terlalu besar gitu ya, kecamatan, kelurahan, kampus gitu misalnya. Selanjutnya contoh gitu ya, jadi di sini contohnya saya ingin mengetahui rata-rata nilai mahasiswa di suatu kelas yang beranggotakan 50 orang. Sampel yang digunakan 5 orang. Nah, saya mau disclaimer dulu, jadi hampir semua penulis gitu ya mengatakan bahwa minimal sampel 30. Kenapa saya ngambil 5? Ini saya hanya membuat contoh sederhana gitu. Jadi ini bukan contoh yang real ya, contoh sederhana agar kita mudah memahaminya. Nah, jawaban dari ini kita ngelihat tahapan pemilihannya sebagai berikut. Pertama, buat kerangka samplingnya. Jadi apa yang kita harus buat pertama itu kerangka sampling. Jadi kita mengambil kerangka samplingnya, misalnya daftar absensi mahasiswa. Nah, itu bisa jadi kerangka sampling gitu. Nah, tergantung di setiap sampel atau populasi yang kita pengen teliti gitu. Misalnya di RT gitu, apa di kelurahan, misalnya NIK-nya bisa jadi nomor NIK, bisa jadi daftar absensi, bisa jadi daftar kerangka sampling gitu, nomor NIK. Jadi tergantung masing-masingnya. Yang kedua, menggunakan tabel angka acak. Nah, tadi kan kita sempat bilang ada undian, ada pakai tabel acak, ada pakai software gitu. Nah, ini tabel acak. Kita pakai angka acaknya 10, 84, 1, 55, 11, 5, 35 dan seterusnya sampai 50 gitu ya. Nah, ambil nomor sesuai angka acak yang terpilih. Ini rumusnya ya. Terus buat daftar hasil pemilihan sampel sebagai berikut. Misalnya tadi nomor absensi yang kita ambil 10. Kita mau ngambil nomor 10 angka acak, nomor angka acak 10 gitu kan. 10 dikurang 10. Nah, dari mana 0 ini? 0 ini dari mana? 0 ini dari angka acak kelipatan. Jadi 0 sama 1. 0 untuk kelipatan 1 sampai 50, 1 untuk kelipatan 0 sampai 100 dan seterusnya. Itu kelipatan ya. 0 sama 1. Jadi kita ngambil angka acak pertama 10. Nah, setelah itu kita formulasikan 10 dikurang 0 dikali 50 gitu ya. Hasilnya 10. Maka terpilihlah nomor absen 10, yaitu Bunyani namanya misalnya. Jadi ada banyak absen, ini di luar dari yang kita ini ya. Yang kedua, 84 angka acaknya. Nah, 84 dari mana? Nah, dari sini angka acak yang kita pilih. Yang kedua 84 ya tadi ya, dikurang 1. 1 itu dari mana ya? Kelipatan, untuk kelipatan 50 sampai 100.
Nah, 1/50, 80 dikurangin 1 kali 50 hasilnya 34 ya. Sampel terpilih adalah absen yang nomor 34 dan seterusnya. Nah, nilai yang terpilih adalah 80, 70, 65, 90, 75. Nah, ini nilai kita kan tadi pengen nguji nilai ya, rata-rata nilai. Jadi rata-rata nilai yang menjadi sampel yang kita pengen uji adalah ini 5 sampel terpilih adalah Buniani, Ica, Reflesia, Andi, dan Joko yang memiliki nilai masing-masing 80, 70, 65, 90, 75. Jadi itu ya rekan-rekan mahasiswa. Jadi cara pengambilan sampel random samplingnya sebagai berikut ini. Ini hasil yang kita pengen uji. Jadi ini adalah sampel yang akan kita uji selanjutnya. Jadi bisa diulang lagi kalau misalnya rekan-rekan mahasiswa masih agak kurang paham. Jadi diulang videonya, disetel. Jadi biar bisa lebih memahaminya. Selanjutnya, systematic random sampling. Apa itu systematic random sampling? Cara pengambilan sampel di mana hanya anggota sampel pertama yang dipilih secara random, sedangkan anggota sampel berikutnya dipilih secara sistematis menurut pola tertentu. Jadi misalnya contoh nih ya, kita ngambil contoh sederhananya juga. Pertama, populasi 100, jumlah sampel yang dibutuhkan 50. Angka kelipatan atau biasa disebut K itu 100 bagi 50 sama dengan 2. Jawabannya gini. Jadi kita tentukan nih yang pertama, angka pertamanya misalnya saya menentukan angka pertama 2. Ya kelipatan selanjutnya itu dipilih secara sistematis menurut pola tertentu. Pola tertentu itu adalah kelipatan, angka kelipatan K ini. Jadi 100 angka K ini dapatkan dari mana? 100 dibagi 50, 2. Jadi kelipatan 2, setelah itu 2 kelipatan 2-nya setelah itu 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18 dan seterusnya sampai 50. Nah itu ya, jadi hanya nomor pertama doang, angka pertama saja yang ditentukan secara acak, setelahnya itu ditentukan secara sistematis menurut pola tertentu dengan catatan pakai angka kelipatan atau K. Selanjutnya, stratified random sampling adalah teknik probability sampling yang menggunakan proses 2 tahap untuk menyekat-nyekat populasi menjadi subpopulasi, menjadi homogen atau strata, dan kemudian mengambil secara acak elemen individu tiap kelompok subnya. Jadi kalau stratified random sampling ini teknik probability sampling yang menggunakan proses 2 tahap. Jadi ada tahap pertama kita menjadikan membuat subpopulasi dan kemudian mengambil secara acak elemen individu tiap kelompok subnya. Jadi kita buat populasi dulu. Jadi ada contoh setelah ini kita akan lihat ya agar lebih mudah ya. Jadi intinya populasi kita buat subpopulasi dulu stratified. Habis itu baru kita ngambil secara prosedur yang kita pilih untuk mendapatkan sampelnya atau elemen individu yang tiap kelompok subnya. Oke. 3 syarat yang harus dipenuhi. Pertama, harus ada kriteria yang jelas yang digunakan untuk menstratifikasi populasi dalam lapisan-lapisan. Yang kedua, harus ada data pendahuluan dari populasi mengenai kriteria yang digunakan untuk menstratifikasi. Yang ketiga, harus diketahui jumlah elemen dari setiap lapisan dalam populasi. Ini jumlah elemen kita harus tahu, harus benar-benar tahu jumlahnya detail. Nah, ini tahapannya. Pertama, definisikan populasi sampling. Jadi populasinya kita harus tahu nih populasinya apa, populasi sasarannya. Yang kedua, definisikan populasi sasarannya kan. Nah, yang ketiga, definisikan subpopulasi sasaran. Yang keempat, hitung sampel size masing-masing populasi, subpopulasi. Yang kelima, tentukan sampel masing-masing subpopulasi secara acak. Nah, contohnya ini kita ngambil contoh. Departemen R&D PTX menangkap 24 ekor ikan arwana. Departemen tersebut bermaksud meneliti secara mendalam kemungkinan pembiakan ikan tersebut. Dari 24 ekor ikan, 15 ekor ikan jantan dan 9 ekor ikan debita dengan berat gram badan bervariasi. PTX ingin mengambil 16 sampel untuk diteliti. Jadi yang diketahui pertama, PTX ini menangkap 24 ekor ikan arwana. Nah, ada 15 ekor ikan jantan, 9 ekor ikan betina. Nah, PTX ini hanya ingin mengambil sampel 16 untuk diteliti. Nah, selanjutnya populasi samplingnya apa? Seluruh ikan arwana yang ada di situ, yang menjadi tempat ya, menjadi tempat penangkarannya. Yang kedua, populasi sasarannya siapa? 24 ekor ikan arwana yang ditangkap
itu populasi sasarannya. Ini 1, 2, 3 ini sesuai dengan tahapan stratified random sampling ini ya. Jadi definisikan populasi sampling. Yang pertama, populasi sampling seluruh ikan arwana yang ada di tempat penangkaran itu populasi samplingnya. Yang kedua, populasi sasaran 24 ekor ikan arwana yang ditangkap PTX. Jadi definisikan populasi sasarannya. Nah, populasi sasaran ini step 2. Nah, ini step 2 nih. Oke, yang ketiga kita membuat subpopulasi. Jadi kita buat populasi subnya. Yang pertama ikan jantan, yang kedua ikan betina. Ikan jantan itu ada 15, ikan betina ada 9 dan dengan masing-masing gram yang berbeda. Yang keempat, sample size proporsionalnya. Jadi kita hitung sample size-nya ya. Nah, di sini sample size-nya itu dengan membuat rumus seperti ini. 15 dari mana? 15 dari jumlah ikan jantan dibagi 24 dikali 16 sama dengan 10 ekor. Jadi kita cuma mengambil 10 ekor sampel ikan jantan. Nah, yang kedua ikan betina 9 dibagi 24 dikali 16. Jadi 9 itu dari mana? Dari jumlah ikan betina dibagi 24 keseluruhan ikan arwana dikali 16 sampel size sampel yang ingin kita ambil. Hasilnya adalah 6 ekor. Jadi kita hanya mengambil 6 ekor sampel untuk ikan betina. Oke. Sampai di sini ya untuk stratified random sampling. Selanjutnya cluster random sampling atau yang terakhir ya. Apa itu cluster random sampling? Pengambilan sampel di mana randomisasi dilakukan bukan pada anggota populasi tetapi dilakukan terhadap kelompok yang heterogen untuk dijadikan sampel. Jadi kalau stratified itu yang diambil sampel adalah tiap individunya atau tiap elemennya, maka cluster random sampling adalah yang diambil adalah kelompoknya yang jadikan sampel. Itu bedanya antara stratified dan cluster random sampling. Jadi, stratified yang diambil sampel adalah individu-individunya, kalau cluster kelompoknya gitu yang jadi sampel dari keseluruhan populasi. Jadi ada dua cluster random sampling ini. Pertama, single stage cluster sampling. Pemilihan satu hanya dilakukan satu tingkat. Jadi misalnya kita pengen membuat kelompok di wilayah, misalnya kabupaten gitu, ngambil kelompok sampelnya dari kecamatan. Nah, terus kalau multi stage cluster sampai kelurahan atau sampai RT gitu misalnya, itu multi stage 2 kali, pemilihan dilakukan 2 tingkat atau lebih. Tuh, jadi 1 kali untuk single stage, yang multi stage yang 2 kali. Nah, contohnya gini, survei kepuasan perkuliahan daring pada mahasiswa FEB IBM Bekasi angkatan 2020. Nah, klasternya ada 5. Kelas paralel A, B, C, D, E. Jadi terus selanjutnya kita memilih secara acak kelas paralel, memilih satu klaster. Misalnya yang terpilih adalah memilih secara prosedur yang kita telah pilih, akhirnya menetapkan bahwa yang terpilih jadi sampel adalah kelas C. Maka seluruh mahasiswa kelas C terpilih sebagai sampel mewakili populasi. Nah, seperti itu rekan-rekan mahasiswa untuk cluster random sampling. Sekian materi hari ini, populasi dan sampel. Di populasi sampelnya yang teknik pengambilan sampelnya di bagian probability sampling. Semoga rekan-rekan mahasiswa lebih memahami tentang statistik sampai di pertemuan atau sesi keempat ini. Selanjutnya sesi kelima kita akan ngebahas lagi tentang bagian dari non probability sampling. Selamat melanjutkan sesi pertemuan kelima minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.